ada di rumah, semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya anak-anak untuk belajar dalam jarak jauh ini. Kita percaya suatu saat Tuhan akan campur tangan dalam hal ini, kita bisa bertatap wajah, belajar, beraktivitas seperti sekolah yang dulu ya anak-anak ya. Kita beraktivitas bertemu teman-teman, terutama guru-guru kita. Tetap kita bersyukur, tetap kita berdoa, tetap semangat ya anak-anak. Anak-anak, kita akan memasukin materi bab 8. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak semangat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari-hari yang telah kami lalui. Tuhan, terima kasih buat perlindungan penjagaan Kau yang memberikan kami kesehatan Tuhan pada masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu melalui pendidikan agama Kristen ini. Tuhan, berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami kecerdasan memahami dari awal hingga akhir pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, kita akan memasukin bab 8 ini ya anak-anak ya. Apa temanya? Yaitu hanya di dalam Yesus, kurban yang sempurna. Kurban yang sempurna. Sebelum kita memasuki tentang kurban yang sempurna, anak-anak, bagi manusia itu kematian itu sangat menyedihkan ya anak-anak ya. Kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, kakak ataupun adik ya, kita tidak tahu karena kemalangan atau kematian saudara itu semua Allah yang berkehendak ya. Manusia tidak pernah mau merancang kematian anak-anak ya. Tetapi kalau kita kembali, semua kehidupan kita ini dirancang oleh Allah ya anak-anak ya. Nah, di sini Miss akan menjelaskan tentang berbeda dengan kematian Yesus yang mati di kayu salib ya anak-anak. Tahu ya anak-anak, bab yang kemarin bab 7 Miss sudah berikan video filmnya bagaimana kematian Tuhan Yesus. Mereka menyalibkan, menganiaya, menyiksa, ingin mempermalukan Yesus di hadapan orang banyak ya anak-anak ya. Pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa ya anak-anak. Yesus tidak bersalah, Yesus bukan orang jahat. Kitab Imamat dikatakan di sini anak-anak, Allah memberikan semua peraturan tentang kurban, bahkan cara mempersembahkan dan penyajiannya. Kurban sembelian dianggap sempurna dan diterima oleh Allah apabila memenuhi semua peraturan. Nah anak-anak, kalau kitab Imamat itu perjanjian lama ya anak-anak ya. Semua diatur, memberikan kurban persembahan diatur, mempunyai persyaratan ya anak-anak ya. Nah sekarang di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah anak-anak, untuk menebus dosa manusia diperlukan kurban yang sempurna, yang suci dan kudus. Hanya Yesus yang dapat memenuhi tuntutan itu, bukan di dalam kitab Imamat yang dulu anak-anak perjanjian lama. Mereka mengatur sedemikian rupa kurban persembahan kepada Allah, ada persyaratannya anak-anak ya. Tetapi di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Petrus 18 ayat 19 ini, sebagai kita tahu anak-anak bahwa kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang sangat mahal ya, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Siapa itu tak bernoda dan tak bercacat? Darah yang sangat mahal menebus dosa kita, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Anak-anak, itulah kurban yang sempurna. Kurban yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus ya anak-anak ya. B, satu-satunya jalan
Siapa itu satu-satunya jalan? Yesus datang ke dalam dunia ini anak-anak untuk menjalankan tugasnya yang sangat mulia yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Yesus lahir di Bethlehem, sebuah kota yang kecil sekali di dalam kandang domba. Mungkin anak-anak terlahir di rumah sakit mahal VIP, fasilitasnya lengkap, tetapi Yesus di sini anak-anak lahir di kandang domba sebuah kota kecil. Ia lahir di Bethlehem. Ya anak-anak, kelahiran Yesus ini melambangkan, menunjukkan kerendahan seorang hamba. Ya, semasa hidup Yesus penuh dengan kerendahan hati. Yesus mengajar orang banyak, ya anak-anak, tentang kerajaan Allah, tentang jalan keselamatan. Dia banyak melakukan pelayanan tentang mujizat, tentang kesembuhan semasa hidup dan pelayanannya. Banyak ajaran Yesus yang orang tidak suka sehingga banyak orang menolak Yesus dan tidak mau menerima Yesus. Ya, orang-orang Yahudi menolak Yesus, mereka tidak percaya dengan Yesus. Mereka menolak ajaran Yesus. Orang Yahudi mengatakan itu sesat, itu sesat. Mereka tidak percaya bahwa Yesus anak Allah, ya. Tetapi karena ajaran Yesus sering menunjukkan kesalahan dan dosa mereka, suatu saat mereka menuduh Yesus ini menghujat Allah. Yesus selalu memberikan penjelasan, cerita tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang segala dosa-dosa yang orang-orang lakukan. Yesus meluruskan, membenarkan bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus, bahwa Allah yang mengutus dia menjadi anak Allah. Tetapi orang Yahudi tidak yakin dan tidak percaya. Mereka mengatakan Yesus ini menghujat Allah. Apa yang Yesus lakukan mereka tidak percaya, ya. Dalam kebencian yang besar mereka berteriak, hanyalah enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas lagi kami. Karena Pilatus hendak melepaskan Yesus, mereka berteriak membalasnya, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus hendak melepaskan Yesus. Yesus hanya tertunduk, ya. Yesus tidak membela diri, anak-anak. Dia sebagai hamba yang rendah hati tidak membela diri. Tetapi orang Yahudi semua katakan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ya anak-anak, Yesus disalib bukan karena dia bersalah. Ingat anak-anak, Yesus disalib bukan karena dia bersalah. Ya anak-anak, ya. Semua memperlakukan Yesus dengan tidak adil. Ya, Yesus mengorbankan dirinya. Anak-anak tahu Yesus menjadi kurban, mengorbankan dirinya. Semua yang dilakukan Yesus mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Anak-anak harus ingat itu untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang seperti Miss Ati sudah pernah berikan film kematian Yesus. Hanya di dalam Yesuslah anak-anak jalan keselamatan itu. Ingat anak-anak, Yesus bukan orang berdosa. Yesus orang yang tidak bersalah. Yesus mengorbankan nyawanya demi kita yang berdosa ini. Miss Ati akan bacakan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, tidak ada satupun. Hanya melalui Yesus Kristus yang bisa datang kepada Bapa. Melalui aku, melalui Yesus Kristus, anak-anak. Yesus itu adalah satu-satunya keselamatan yang kekal. Tidak ada di kolong langit ini. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Kita sering tidak mengakui, kita sering tidak menyadari bahwa Yesus inilah keselamatan yang mengampuni dosa kita. Anak-anak seringkali kita tidak bersyukur, disuruh ibadah online saja tidak mau. Anak-anak, sementara dosa kita, Yesus bayar harga, Yesus melunasi segala hutang kita, mati di kayu salib. Namun ia telah menjadi batu penjuru
Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Tidak ada keselamatan anak-anak, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus itu keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah anak-anak kisah para rasul 4 ayat 11 dan 12. Anak-anak ingat, hanya di dalam Yesus jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Hanya di dalam Yesus manusia beroleh kehidupan yang kekal. Untuk itu kita percaya anak-anak bahwa hanya dalam Yesus satu-satunya, tidak ada Allah Allah lain, hanya dalam Yesus adalah keselamatan yang kekal. Satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal hanya melalui Yesus Kristus. Anak-anak, C. Mendamaikan manusia dengan Allah. Anak-anak, apa itu mendamaikan manusia dengan Allah? Anak-anak, kita diperdamaikan dengan Allah, berarti terikat dengan Allah. Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita jangan lagi berbuat dosa berulang-ulang. Anak-anak, hidup damai kalau kita taat akan perintah Allah. Hidup damai menjadi milik Allah, menjadi budak atau hamba Allah. Anak-anak, seorang hamba, kita harus taat atas perintah Allah. Anak-anak, Yesus taat, anak-anak, dan Allah berhak atas seluruh hidupnya, bahkan atas nyawanya. Semua dosa, utang akibat dosa telah lunas dibayarkan oleh Yesus Kristus. Nah, pelajaran ini mengingatkan kita kembali, anak-anak, bahwa semua dosa-dosa kita, semua dosa manusia sudah dibayar lunas. Semua dosa, utang akibat dosa telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus, anak-anak. Yesus melunasi semuanya itu dengan sempurna dengan cara mati di kayu salib. Penebusan atas perbuatan dosa kita, ya, dibayar lunas. Sebab itu sehingga manusia dibayar lunas sehingga manusia menjadi budak Allah. Seorang budak kita wajib menaati, taat semua keinginan dan perintah Tuhannya. Semua perintah di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sadarin kita adalah budak. Kita adalah yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh Yesus, ditebus oleh nyawanya. Anak-anak, kita harus taat dengan segala perintah-perintah yang Allah berikan. Ya, anak-anak, Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita yang sudah didamaikan, kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya anak-anak, kita percaya Yesus yang mati, bangkit kembali. Kita percaya, kita memohon ampun dosa. Anak-anak, kita akan diselamatkan. Ya, bukan hanya sekedar percaya-percaya, tetapi kita mau melakukan perintah-perintah Allah. Kita harus taat, ya anak-anak, ya, karena kita diperdamaikan dengan Allah. Berarti kita terikat dengan Allah. Hidup damai menjadi milik Allah, menjadi budak atau hamba Allah. Nah, seorang hamba harus taat apapun perintah Allah. Kita juga harus taat apapun perintah Yesus dalam firman kebenaran firman Tuhan. Ya anak-anak, ya. Nah, terakhir D. Apa itu iman yang agung? Anak-anak tahu di dalam perjanjian lama seorang imam, ya, imam yang agung dalam perjanjian lama itu dia mewakili umat Allah. Sebelum dia melakukan ibadah, anak-anak, terlebih dahulu si imam ini, anak-anak, dia harus dikuduskan. Nah, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Allah. Imam ini dia melakukan upacara atas nama umatnya. Jadi apa yang dilakukan imam itu? Dia akan mengorbankan seekor hewan, domba sebagai kurban bakaran. Itulah imam. Ya, dia mengikuti tata cara Allah sebelum memimpin umatnya beribadah. Imam ini terlebih dahulu menguduskan dirinya dengan apa? Mengorbankan kurban bakaran. Ya anak-anak, setelah dia mengadakan kurban bakaran itu, barulah anak-anak umat dianggapnya bersih dan kudus.
Ya, setiap melakukan upacara, melakukan ibadah, dia terlebih dahulu si imam yang akan memimpin umatnya ini anak-anak, dia melakukan kurban bakaran terlebih dahulu. Barulah dia dianggap yang dia pimpin umatnya itu kudus dan dosanya dihapuskan. Itu di dalam perjanjian lama tentang imam ya anak-anak. Nah, saat ini iman yang agung kita tidak seperti itu lagi anak-anak. Karena apa? Yesus Kristus tidak hanya menjadi kurban tebusan. Yesus Kristus sendirilah imannya. Yesus menjadi iman. Iman apa? Iman yang agung bagi kita. Ia sudah mencurahkan darahnya berkurban di kayu salib. Ya, itulah mesbah pendamaian kita. Bukan kayak imam yang tadi ya, dia membawa hewan kurban domba, menyembelinya sebagai perwakilan dari umatnya yang akan mereka laksanakan untuk beribadah. Tetapi imam kita adalah Yesus yang agung, yang mencurahkan darahnya mati di kayu salib. Dia sendiri yang berhadapan di hadapan Allah untuk seluruh manusia. Yesus tidak perlu menguduskan diri karena ia Maha Kudus ya anak-anak ya. Karena Yesus Maha Kudus, ia tidak memerlukan tebusan lagi, cukup pengorbanan dia mati di kayu salib. Kurban perdamaian itu ya anak-anak ya. Ia juga yang menjadi kurban perdamaian, dan apa yang dilakukan Yesus sungguh sempurna. Ya anak-anak, cukup satu sekali, dia sempurna, tidak berulang-ulang kali seperti membakar kurban persembahan syukur, membakar, menyembeli domba sebagai penebusan dan pendamaian. Tidak, hanya Yesus satu kali mati di kayu salib, sempurna semua penebusan dan pendamaian. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa itu? Kita yang sudah dikuduskan, kita yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh pengorbanannya mati di kayu salib ya anak-anak. Yang luar biasa, Yesus telah menderita anak-anak ya. Yesus sudah mengorbankan nyawanya, darahnya tercurah bagi kita, darah yang sangat mahal, sangat berharga, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah anak-anak, kita memahami materi pelajaran ini anak-anak ya. Kita paham bahwa hanya dalam Yesus anak-anak, hanya di dalam Yesus kurban yang sempurna, hanya di dalam Yesus iman agung, hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan, hanya di dalam Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Nah anak, sampai di sini dulu materi kita. Sebelum kita mengakhiri, Miss pesan rajin-rajinlah beribadah online sebagai ucapan syukur dan berterima kasih kita kepada Tuhan Yesus atas pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib. Mari kita satukan tangan kita anak-anak, kita berdoa untuk mengakhiri materi ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami percaya, kami yakin hanya di dalam Yesuslah iman yang agung. Hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan dalam keselamatan dan hidup ini. Kami percaya di luar Yesus kami binasa. Untuk itu ampunin kami dosa-dosa kami yang tidak setia untuk berdoa, beribadah kepada Engkau. Ampunin ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, lindungi dan jagai kami masa-masa pandemi ini Tuhan. Cepatlah berlalu agar kami bisa beraktivitas kembali, sekolah seperti semula lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.